Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang ini saya baru belajar berenang. Sebetulnya tidak belajar tetapi membiasakan lagi berenang, karena renang itu menjadi olahraga yang favorit bagi orang gemuk seperti saya. Karena kalau jalan kaki atau sepak bola atau badminton, pingpong, semua menggunakan kaki untuk menumpu badan. Maka renang yang tidak menumpu badan, kaki akan menjadi kuat, kaki akan menjadikan sehat. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya mulai dengan olahraga renang ini kembali. Dan setelah renang biasanya sedikit olahraga dengan angkat beban. Sampai sekarang pegel-pegel semua badannya. Dari pinggang, dari belakang, kemudian pundak, tangan, seperti di sini juga semua pegel. Karena apa? Tidak terbiasa. Kalau terbiasa nanti sudah terbiasa menjadi enak, menjadi tidak berbeban, dan akhirnya tidak sakit lagi badan ini. Maka sekarang ini saya baru menuju untuk terbiasa dengan renang dan juga dengan sedikit olahraga gerak, supaya kaki saya tidak terlalu banyak menumpu badan saya yang beratnya sampai 1 kuintal ini. Nah, itu yang menjadi keprihatinan saya. Renang. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja merayakan pesta Santo Petrus dan Paulus Rasul. Mereka adalah rasul-rasul yang khas. Petrus adalah rasul untuk orang-orang di Yerusalem dan menjadi internal orang-orang yang di kalangan perdana menerima Mesias. Sementara Paulus mewartakan Mesias kepada orang-orang bukan Yahudi, orang-orang Asia kecil, orang-orang di sekitarnya, dan akhirnya bahkan kita tahu kita mendapatkan pengajaran tentang Kristus. Ini menjadikan sesuatu bagi kita karena Paulus. 2 rasul besar yang dipestakan bersama-sama dan menjadi tonggak tulang punggung gereja, menjadi pondasi gereja pada awal-awal gereja. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus selalu menunjukkan sikapnya terhadap budaya lain dengan bahasa-bahasa yang lebih internasional pada waktu itu, bahasa Yunani dan kemudian atau Romawi, dan kemudian juga mulai dikenal oleh orang-orang yang umumnya sampai di Asia yang lain, Asia Timur, dan kita bisa menemukannya. Sementara Petrus kita tahu menjadi tulang punggung. Dua-duanya tidak pernah takut keluar masuk penjara, tidak pernah takut disiksa, tidak pernah takut dianiaya. Badannya sudah lentur dengan aniaya, dengan siksa, karena sudah terbiasa resiko mewartakan kasih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, maka kalau kita tidak biasa mewartakan kebaikan Tuhan, maka badan kita ini akan terasa merasa loyo, semangat kita loyo, apalagi penolakan-penolakan di banyak tempat, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan membuat kita merasa menyerah, karena badan ini terasa berat, karena hati kehendak, karena ternyata mental saya tidak mampu dan tidak kuat menghadapi semua itu. Saudara-saudari yang terkasih, jangan menyangka kita bisa mengatakan besok saya bertobat mewartakan kerajaan Allah kalau sudah pensiun. Besok saya mewartakan kerajaan Allah kalau saya sudah diambang kematian, kalau sudah sakit-sakitan, saya baru mau bertobat. Seperti 2 penjahat yang disalibkan bersama Yesus
yang di kanan dan di kiri. Bagaimana yang di kanan mengatakan, Yesus, ingatlah aku kalau nanti engkau sampai di Firdaus. Maka Yesus menjawab, saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Seakan-akan kejahatannya yang panjang kemudian dihapus karena belas kasih Tuhan dalam 1-2 detik saja. Ini dalam kehidupan sehari-hari omong kosong. Ketika kita sudah disposisi hati, kehendak kita, akal budi kita sudah senantiasa memutuskan, saya tidak akan mewartakan kebaikan Tuhan. Saya akan menunda besok-besok saja pertobatan saya. Saya tidak akan terlibat dalam karya kerasulan Tuhan. Maka ketika sudah disposisi ini menumpuk-numpuk, kita tidak akan sulit untuk mengubah disposisi menjadi orang yang siap sedia diutus. Karena suasana hati kita, karena mungkin kebiasaan habit kita sudah terbiasa untuk mengingkari sabda Tuhan. Tetapi kalau kita sedikit demi sedikit mulai memupuk, dan ini akan membuat kita semakin mampu, semakin berani seperti Petrus dan Paulus menghadapi resiko-resiko mewartakan kabar gembira Tuhan. Ada seorang pegawai negeri, saya tidak usah menyebut siapa atau pegawai apa, yang jelas ini PNS. Dia mengatakan, Romo, besok saya aktif akan terlibat nanti di gereja dalam pelayanan. Kalau sudah pensiun mungkin akan lebih bebas, karena saya tidak terbebani dengan jabatan, saya juga tidak terbebani dengan segala macam kesibukan kerja. Oh, oke. Tetapi ketika sudah menjelang pensiun, dia sudah memikirkan membuka suatu usaha baru. Ada yang warung, ada yang usaha-usaha tukang las, dan seterusnya. Lalu kemudian ketika pensiun, Romo, saya tidak bisa aktif bahkan untuk membantu lingkungan atau stasi untuk memberikan pendidikan pada anak-anak, karena saya sekarang lebih sibuk daripada ketika saya masih kerja. Saya harus menerima las sebagai tukang las, saya harus menjaga warung saya harus ini, harus itu. Maka kemudian sampai akhir pun orang tidak akan pernah mengatakan, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita merenungkan dalam pesta Rasul Petrus dan Paulus ini, kebiasaan membangun habit seperti mereka, kebiasaan untuk memberikan pewartaan, baik itu di tengah-tengah masyarakat maupun di gereja, di mana kita senantiasa memuliakan Tuhan. Baik itu di tempat kerja, di tempat tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup berkomunitas, di situ ketika sudah terbiasa, kebiasaan tumpuk-tumpuk ini sudah membiasakan kita sakit dengan pengorbanan, pengampunan, dengan memahami, toleransi. Maka kemudian kita sudah terbiasa mengatakan, ya Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Maka mari kita rayakan Petrus dan Paulus sebagai rasul yang tahan banting. Tidak lagi sakit badan, jiwa, mental, mengeluh, tetapi semua konsekuensi dari perjuangan mewartakan kabar gembira Allah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.